Om Swastiastu, Bu Restika. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Restika? Baik, Bu Sri, sehat. Bu Sri gimana? Baik juga, Bu Restika. Nah, Bu Restika, sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu hari ini coaching sama Bu Yuli ya, Bu ya? Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu, Bu ya, rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Restika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yuli sebagai coachee-nya, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Bu Restika. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Restika adalah kompetensi apa yang akan Bu Restika kembangkan pada coaching kita kali ini. Aduh, maaf Bu Restika, maaf, ulang dulu ya. Kedengarannya motornya? Hah? Enggak. Ulang ya Bu ya. Stop ya? Bu. Ya, saya tutup ini. Motornya. Oke. Iya, ini tetangga mau keluar breng gitu. Saya nggak konsen. Oke, ulang Bu. Saya nggak pakai headset ya. Headset saya lagi ngecas. Iya, macet tadi. Masih macet tadi. Oke, saya pakai headset sekarang ya. Ya, ulang. Oh, Mawi kena masih dalam sidang kok. Sidang biar. 14 menit nanti keluar sendiri. Lagi 14 menit nih. Ya, Bu. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Ntar saya record dulu. Om Swastiastu, Bu Restika. Bagaimana kabar? Oke, bagaimana kabarnya? Bu Sri gimana? Oh, baik, Bu Sri apa kabar? Baik juga Bu Restika. Bu Restika hari ini ada coaching dengan Bu Yuli ya? Iya Bu, betul. Oke, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Restika. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu? Kemudian bagaimana Bu Restika memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana Bu Yuli sebagai coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa itu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Restika adalah kompetensi apa yang akan Bu Restika kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yuli, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu Sri ya, yaitu hadir penuh atau presence, terus mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini?
saya ingin coach saya nantinya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi atau coach saya menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya. Baiklah Bu Restika, demikian pelaksanaan praobservasi kita kali ini. Sekarang silakan Bu Restika bisa melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik. Selamat pagi Bu Yuli, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Rustika. Kabar saya baik. Ibu apa kabar? Saya juga baik Bu. Nah Bu Yuli katanya gini ya, ingin menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan? Iya Bu, saya mau menyampaikan sesuatu. Itu pun jika Ibu tidak keberatan. Tentu tidak dong, saya ada waktu nih. Jadi apa yang ingin Bu Yuli sampaikan? Begini Bu Rustika, terkait dengan permasalahan sekolah saya. Karakter murid saya kurang baik Bu. Oh, jadi terkait dengan karakter murid ya yang kurang positif. Nah, dari perbincangan kita hari ini nantinya apa yang Bu Yuli harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh, baiklah Bu Yuli. Nah, kira-kira Bu Yuli bisa diceritakan nggak karakter murid Ibu yang tidak baik itu seperti apa? Begini Bu Rustika, ketika pembelajaran pembiasaan sehari-hari seperti pembersihan, persembahyangan bersama, atau melakukan kegiatan lain, beberapa anak ada yang seperti tidak ikhlas melakukannya. Terus sering ada yang mengadu kalau di kelas itu banyak siswa yang saling ejek, kemudian saling menghina, bahkan pernah ada sampai berantem di kelas Bu. Wah, seperti itu ya. Jadi karakter murid Ibu kurang baik ya. Nah, kira-kira kalau dari observasi Bu Yuli itu apa sih yang membuat murid Bu Yuli berperilaku seperti itu? Mungkin karena kurang kesadaran dari diri sendiri Bu ya. Seperti kurang memahami akan tanggung jawab, saling menghargai, kurangnya perhatian guru mungkin, atau mungkin guru belum bisa menjadi teladan bagi muridnya. Jadi begitu ya. Ya mungkin benar ya apa yang Bu Yuli sampaikan ya. Memang bisa jadi murid berperilaku kurang baik itu karena memang mereka butuh perhatian ya dari guru-gurunya. Dan kita ini sebagai guru nih ya harus bisa beri contoh yang baik ya bagi mereka. Nah, sekarang Bu Yuli ini menginginkan murid Bu Yuli itu seperti apa? Saya ingin murid saya mempunyai kebiasaan yang baik Bu. Mereka mempunyai kesadaran diri akan tanggung jawab mereka, seperti ingat melaksanakan pembersihan, kemudian ketika sembahyang itu dilakukan dengan baik, dan mereka saling menghargai antar sesama. Jadi harapan Bu Yuli menginginkan agar murid-murid Ibu memiliki karakter yang baik ya intinya ya, saling menghargai seperti itu ya. Nah kira-kira apa yang bisa Bu Yuli lakukan nih agar murid-muridnya memiliki karakter yang baik dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik setiap harinya? Saya pikir saya perlu melakukan sosialisasi dulu ya Bu. Kalau boleh tahu sosialisasi yang seperti apa yang Bu Yuli bayangkan? Saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Selain itu juga sosialisasi anti-bullying. Dan mungkin saya perlu menjadi teladan bagi murid saya. Contoh ketika mereka melakukan pembersihan, saya sebagai guru hadir sepenuhnya di antara mereka, ikut kegiatan serta memperhatikan perilaku mereka, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Yuli. Jadi memang kegiatan seperti itu memang sangat bagus yang untuk diterapkan ya. Tapi kira-kira ada gini nggak? Ada cara lain nggak yang bisa Bu Yuli lakukan? Ya Bu Rustika, saya kira saya juga perlu membuat keyakinan bersama murid saya di kelas. Karena melalui kesepakatan bersama, saya yakin murid akan mempertanggungjawabkan keyakinan kelasnya yang kami buat bersama, Bu. Nah, ide bagus dengan membuat keyakinan kelas, karakter murid ya menjadi lebih baik dari harapan ini ya. Nah, rencananya kapan Bu Yuli mulai langkah-langkah penyelesaian masalah Bu Yuli? Mungkin mulai besok Bu, karena saya ingin segera ada perubahan dari perilaku mereka.
menjadi ke arah yang lebih baik, Bu. Oke, baik. Berarti mulai besok nih Bu Yuli akan melaksanakan sosialisasi dulu ya. Iya, Bu. Kemudian secara bertahap baru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti penerapan pembiasaan yang baik, membuat keyakinan kelas, dan tentunya menjadi teladan yang baik ya untuk murid Bu Yuli ya. Nah, terus apa yang menjadi komitmen Bu Yuli terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Yuli? Tentu saya akan melakukan pembiasaan yang baik bersama murid-murid saya, dan saya akan melakukan dengan konsisten sampai murid saya memperlihatkan karakter yang baik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, Bu. Wah, bagus itu Bu Yuli. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melakukan komitmen ini? Saya tentu akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat saya, Bu. Ya, itu memang penting sekali Bu ya, saling berkolaborasi ya untuk hasil yang lebih baik. Terus bagaimana tindak lanjut yang akan Bu Yuli lakukan ke depannya? Saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk tetap melakukan sosialisasi tentang budaya positif, anti-bullying, menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif, memperhatikan perilaku murid, dan tentu saja itu kami harus lakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Iya, betul Bu ya, bagus sekali ya. Jadi tindak lanjut ke depannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di siswa Ibu. Jadi Ibu perlu berkolaborasi dengan warga sekolah dan dengan rekan-rekan kerja di sekolah ya. Baik Bu Yuli, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Saya merasa bersyukur sekali, Bu. Saya lega karena sudah bisa berbincang-bincang dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik, Bu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya Bu ya. Dan saya juga menunggu nanti cerita dari Ibu ketika Ibu sudah melakukan langkah-langkah ini di sekolah ya. Baik, mungkin ada yang ingin Bu Yuli sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama Bu Yuli. Semoga apa yang Bu Yuli harapkan bisa terwujud ya dan lancar prosesnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Baik Bu Restika, selamat pagi. Bu Restika tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuli. Ya Bu, betul. Oke. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi pada teknik coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menentukan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, tanggung jawab, dan sehingga coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Restika, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan Restika tadi dengan Bu Yuli sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yuli sehingga Bu Yuli menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik, jadi kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses alur tirta, sehingga ke depannya ketika saya melakukan coaching lagi, lebih baik lagi prosesnya daripada yang sebelumnya. Ya, baik Bu Restika. Semoga ke depannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baiklah Ibu, demikian observasi kita hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Santi Santi Santi.